Beberapa tahun terakhir, ada satu pola yang mulai disadari banyak pengamat pertahanan Indonesia. Awalnya mungkin terasa mengejutkan, namun lama-kelamaan, publik justru mulai terbiasa melihatnya. Indonesia kini seolah memiliki cara baru dalam mengadakan alutsista. Tidak banyak konferensi pers besar, tidak terlalu sering mengumumkan rencana secara terbuka. Namun tiba-tiba muncul berita survei lokasi, tiba-tiba lahan dibuka, tiba-tiba hanggar dibangun. Dan beberapa waktu kemudian, alutsista yang sebelumnya hanya menjadi bahan spekulasi benar-benar hadir. Pola yang sama tampaknya kembali muncul. Di Bontang, Kalimantan Timur, Batalion Artileri Pertahanan Udara 7 Egni Balacakti menjadi sorotan terkait kemungkinan kehadiran sistem pertahanan udara BUK di wilayah tersebut. Nama BUK selama ini lebih sering muncul dalam rumor, diskusi forum pertahanan, atau spekulasi di media sosial. Banyak yang menganggapnya sekadar isu yang belum tentu menjadi kenyataan. Namun ketika sinyal-sinyal konkret mulai bermunculan, situasinya menjadi berbeda. Dalam dunia militer, persiapan sumber daya manusia seringkali menjadi petunjuk yang jauh lebih penting daripada pernyataan resmi. Ketika Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, Marsikal Madya TNI Andiawan Martono, menerima paparan hasil pelatihan Battalion Level Commanders of BUK Air Defense Training dari sejumlah personel TNI Angkatan Darat yang telah menyelesaikan pendidikan di Belarus. Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa sistem pertahanan udara BUK merupakan salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Hasil pelatihan itu juga diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penguatan doktrin, prosedur, dan kesiapan satuan di lapangan. Memang belum ada konfirmasi resmi mengenai akuisisi sistem BUK. Namun, pengiriman personel untuk mengikuti pelatihan tingkat komandan batalion biasanya dilakukan ketika sebuah program sudah berada pada tahap perencanaan yang cukup matang. Yang membuat perkembangan ini semakin menarik adalah konteksnya. Satuan Arhanud yang relevan berada di Kalimantan, bukan di Pulau Jawa. Bukan pula di sekitar ibu kota lama, melainkan di pulau yang kini perlahan berubah menjadi salah satu kawasan strategis terpenting Indonesia. Perubahan itu sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Di Kalimantan telah ditempatkan rudal balistik Kan. Kemudian hadir drone tempur Anka. Setelah itu, Rafale mulai berdatangan dan direncanakan menempati pangkalan di Pontianak. Kini muncul pula sinyal yang mengarah pada kehadiran sistem pertahanan udara BUK. Jika seluruh rencana tersebut terwujud, maka yang sedang dibangun Indonesia bukan sekadar kumpulan alutsista modern. Yang sedang dibangun adalah ekosistem pertahanan yang semakin lengkap, memadukan kemampuan serang dan kemampuan pertahanan dalam satu kawasan strategis. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Kalimantan? Kalimantan tidak lagi dipandang sebagai wilayah belakang. Secara geografis, posisinya sangat penting karena berada relatif dekat dengan Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Malaysia, serta berbagai jalur perdagangan dan penerbangan internasional yang sibuk. Kehadiran ibu kota Nusantara juga turut mengubah perhitungan strategis. Ketika pusat gravitasi nasional mulai bergeser, maka sistem pertahanan harus ikut menyesuaikan diri. Menumpuk seluruh aset strategis di satu pulau bukan lagi pilihan yang ideal dalam konsep pertahanan modern. Karena itu, Indonesia tampaknya mulai menerapkan distribusi kekuatan yang lebih merata ke berbagai wilayah strategis, dan Kalimantan menjadi salah satu prioritas utamanya. Mari melihat aset yang sudah maupun sedang diarahkan ke pulau ini. Pertama adalah rudal balistik Kan. Sistem KHAN ITBM-600 buatan Roketsan Turki telah resmi ditempatkan di Yonarmet 18, Buritkang, Tenggarong, Kalimantan Timur sejak 1 Agustus 2025 dengan jangkauan hingga 280 km. Rudal ini mampu menyerang sasaran bernilai tinggi dengan tingkat presisi yang tinggi. Kedua adalah drone tempur Anka. Drone kategori Male ini mampu menjalankan misi pengawasan sekaligus serangan presisi dalam waktu operasi yang panjang. Unit pertama, Anka-S telah tiba di Lanut Supadio, Pontianak, sementara TNI Angkatan Udara juga merencanakan pembentukan skuadron udara 53 di Tarakan yang akan mengoperasikan sistem serupa. Ketiga adalah Rafale. Jet tempur generasi 4,5 ini membawa kemampuan pertempuran jarak jauh, peperangan elektronik, dan misi multirole yang sangat fleksibel.
3 unit pertama telah tiba pada Januari 2026, sementara Lanut Supadio direncanakan menjadi salah satu pangkalan utama Rafale di masa depan. Yang menarik, seluruh aset tersebut sebenarnya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Rudal Khan memberikan kemampuan serangan jarak jauh terhadap sasaran strategis. Drone Anka berperan sebagai mata yang mampu mengawasi wilayah luas, sekaligus melakukan serangan presisi. Rafale menjadi ujung tombak superioritas udara dan daya pukul multirole. Sementara sistem pertahanan udara seperti BUK berfungsi melindungi seluruh jaringan tersebut dari ancaman udara musuh. Ketika berbagai elemen ini dihubungkan dalam satu sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi, maka yang terbentuk bukan lagi sekadar kumpulan alutsista modern, melainkan sebuah arsitektur pertahanan yang jauh lebih kompleks dan sulit ditembus. Dan kini muncul sinyal kehadiran BUK. Jika benar terrealisasi, maka BUK akan melengkapi lapisan pertahanan udara yang dibutuhkan untuk melindungi berbagai aset strategis tersebut. Sebab memiliki rudal balistik, drone tempur, dan jet tempur modern saja tidak cukup apabila wilayah operasionalnya tidak memiliki perlindungan udara yang memadai. BUK MB-2K yang ditawarkan Belarus merupakan sistem pertahanan udara jarak menengah dengan jangkauan hingga 70 km dan ketinggian operasional mencapai 25 km. Sistem ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara, mulai dari pesawat tempur hingga rudal jelajah. Kehadiran sistem seperti ini akan meningkatkan risiko bagi pihak yang mencoba memasuki wilayah udara tertentu secara paksa. Dalam strategi militer modern, kemampuan menciptakan risiko bagi lawan merupakan bagian penting dari daya tangkal. Karena tujuan utama daya tangkal bukanlah memenangkan perang, melainkan mencegah perang terjadi. Ketika biaya dan risiko menyerang menjadi terlalu tinggi, pihak lawan akan berpikir berkali-kali sebelum mengambil tindakan. Indonesia sedang membangun kemampuan pertahanan yang semakin terintegrasi. Rudal balistik, drone tempur, jet tempur modern, dan sistem pertahanan udara tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi dalam satu jaringan pertahanan yang lebih luas. Hal ini menjadi semakin relevan karena kawasan sekitar Kalimantan berada di tengah berbagai dinamika geopolitik. Mulai dari sengketa Laut Cina Selatan, persaingan antar kekuatan besar, hingga tren modernisasi militer yang berlangsung di seluruh kawasan Asia Pasifik. Dalam lingkungan seperti itu, membangun kemampuan pertahanan yang kredibel menjadi kebutuhan strategis. Yang menarik, seluruh proses ini berlangsung dengan pola yang khas. Tidak terlalu banyak pengumuman besar, tidak terlalu banyak sorotan, namun perlahan satu persatu kepingan mulai tersusun. Jika seluruh rencana ini benar-benar terwujud, maka Kalimantan tidak lagi hanya menjadi pulau besar di tengah Nusantara,